tahun 2024. Ya, tidak terasa ya kita sudah di pertengahan bulan 7. Sebentar lagi kita masih bulan 8, 9, 10, 11, 12. Ya, nggak terasa tahun ini sudah kita lewati. Sebentar lagi ya. Kita buka firman Tuhan dari waktu langsung saja dari firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 ya. Filipi 4 ayat 6. Minggu lalu kita sudah diberkati oleh hambanya Pak Hunding ya, yang mengajar kita bagaimana ya kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan ya. Dan minggu ini masih berkaitan juga ya tentang firman itu. Kita baca sama-sama firman Tuhan dari Filipi 4 di ayat 6 ya. Sama-sama kita baca Filipi 4 ayat 6. Dapat semua? Ayo sama-sama kita baca satu ayat aja ya. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Satu ayat ini aja firman Tuhan yang mau kita renungkan ya. Ya, tidak dapat kita pungkiri namanya manusia hidup ya, namanya manusia hidup pasti ada khawatir. Nggak bisa kita pungkiri itu ya, pasti ada khawatir. Siapa yang nggak khawatir? Yang nggak khawatir itu anak-anak ya. Coba ditanya si Aden atau si Jordan, pasti nggak tahu dia khawatir. Iya, nggak pernah khawatir Pak. Nggak pernah khawatir ya. Ya, anak-anak nggak ada khawatir. Tapi begitu kita menjadi dewasa, bahkan kita sekolah, kita udah mulai khawatir. Kita naik kelas apa enggak? Kan ada khawatir juga. Kita nilainya bagus apa enggak? Itu masih dalam sekolah. Tiba dalam kehidupan keluarga, macam lagi kekhawatiran ya. Ketika dia tambah tua lagi, udah punya anak cucu, tambah lagi kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu berbeda tingkatannya dari masing-masing umur ya. Dari semenjak kecil tidak ada khawatir. Semenjak umur katakanlah 7 tahun ke bawah, itu saya rasa nggak ada khawatir. Tambah umurnya tambah khawatirnya, tambah umurnya tambah khawatirnya. Semakin tua semakin banyak khawatirnya. Semua dikhawatirkan, cucunya dikhawatirkan ya. Kalau jadi orang tua masih anaknya. Tapi kalau sudah opung-opung, cucunya pun ikut dikhawatirkan. Ya kan? Jadi hidup ini penuh dengan kekhawatiran. Makanya dikatakan firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan hendaknya kamu khawatir. Karena dalam hidup ini tidak dapat dipungkiri banyak sekali kekhawatiran yang mengganggu hati pikiran kita ya. Jangan kamu khawatir, itu kata firman Tuhan. Ini tulisan Paulus. Tapi Paulus menulis ini bukan dari pikirannya. Paulus menulis ini pikirannya dari Roh Kudus. Haleluya. Kenapa dikatakan dari Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus sendiri pun berkata di Matius 6, jangan khawatir. Jadi ini bukan pikiran Paulus kalau mengatakan jangan khawatir walaupun itu, tapi ini adalah pikiran Tuhan. Dari Tuhan mengatakan jangan khawatir, ya, dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, kita baca yuk, kita buka sama-sama di Matius 6. Kita buka sama-sama di Matius 6. Di sana Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, Tuhan sendiri berkata jangan khawatir. Jadi apa yang dikatakan Paulus sejalan dengan apa yang dikatakan Yesus, ya. Ayo kita baca yuk Matius 6 mulai ayat 25. Matius 6 ayat 25, saya baca, kita perhatikan baik ya. Pelan-pelan kita baca. Tuhan Yesus sendiri berfirman demikian di ayat 25 mulai, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Tuhan Yesus mengajar kita jangan khawatir tentang kehidupan kita, baik apa yang kita makan, minum dan pakai, ya. Karena kata Tuhan di sini, kalau kau masih hidup, itu harus kau syukuri, jangan khawatir, ya. Kalau kau masih berpakaian, syukuri, jangan khawatir, ya. Itu ayat 25. Kita baca ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit dan yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Ini dia. Di ayat ini Tuhan berkata kita harus sadar dulu. Sadar dulu posisi kita. Posisi kita itu lebih tinggi dari hewan. Haleluya. Posisi kita itu lebih tinggi dari burung-burung. Yes. Ya. Kalau kita sadar posisi kita di hadapan Tuhan bahwa kita ini anak Tuhan yang dikasihinya, bahkan Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk apa kita khawatir? Ya, firman Tuhan katakan kamu lebih daripada burung-burung. Sedangkan burung-burung tidak punya lumbung. Apa artinya? Burung-burung tidak punya uang di bank. Di bank. Ya, kita masih ada uang di bank kurang, tapi mungkin walaupun hanya untuk menjaga tabungan, ya. Tapi masih ada. Tapi burung-burung tidak ada. Ayat 27 kita lanjutkan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya begini, khawatir pun kita, tidak ada yang berubah. Itu maksudnya. Haleluya. Tidak ada yang berubah. Jadi kenapa khawatir? Kalau karena khawatir kita ada sesuatu yang berubah, ya berlomba-lomba khawatir kita. Ya kan? Tapi kekhawatiran tidak merubah apapun. Ya, bahkan mendatangkan dosa. Karena ini khawatir di sini dosa. Seandainya tidak dosa, nggak mungkin Tuhan larang. Ya, jangan khawatir, tidak merubah apa-apa kekhawatiran. Tidak ada yang berubah. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Apa artinya? Orang yang terkaya yang pernah hidup di bumi adalah Salomo. Orang terkaya yang pernah hidup di bumi. Tapi dikatakan Tuhan, Salomo pun dalam kemegahannya tidak berpakaian lebih indah daripada bunga bakung itu. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus melihat semuanya, mengetahui semuanya. Bahkan bunga bakung pun dihiasinya, apalagi kita, ya. Tuhan mengetahui semua. Permasalahannya, apakah kita percaya apa tidak, itu aja. Itu aja permasalahannya. Kita bisa balikkan ayat ini kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, bunga bakung kau hiasi, kenapa aku tidak? Ya, kenapa aku tidak kau hiasi Tuhan? Kita balikkan firman ini kepada Tuhan. Cuman nanti ada syaratnya di bawah. Ada syaratnya nanti. Bagaimana bisa kita terima itu? Kita terima pemeliharaan Tuhan tadi. Ada syaratnya nanti di bawah. Di ayat 33 nanti. Ya. Kita lanjutkan lagi ayat ini. Jadi jika demikian, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, menghiasi kamu, ya, memberkati kamu? Hai orang yang kurang percaya. Jadi ini masalah kepercayaan, masalah iman. Kalau kita kurang percaya, pasti kita khawatir. Jadi dari sini dapat apa dasarnya kita khawatir? Yaitu kurang percaya. Jadi kalau kita khawatir berarti kurang percaya. Ingat aja itu. Kalau ada rasa khawatir dalam hatimu, berarti kau kurang percaya. Kurang percaya. Kalau percaya kau kepada Tuhan, kau tidak khawatir. Karena firman Tuhan katakan, tidakkah akan Ia mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itulah, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Ya, itulah kekhawatiran yang normal ya, kebiasaan sehari-hari. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita perlu makan. Tuhan tahu kita perlu pakaian. Tuhan tahu kita perlu rumah. Ya, Tuhan tahu.
Bahkan kalau kita sudah waktunya perlu mobil, Tuhan tahu kita perlu mobil. Ya, kalau itu sudah waktunya, tapi kalau belum waktunya saya rasa tunggu dulu, sabar dulu ya. Ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya kata pengkhotbah. Ya, ada waktunya. Ada waktunya. Tuhan tahu kalau sudah waktunya anaknya menikah. Tahu Tuhan waktunya, Tuhan antarkan. Tapi ada syaratnya bagaimana supaya Tuhan bisa mengantarkan sesuatu yang kita perlukan pada waktunya. Ya, Tuhan tahu karena semua itu dicari bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan tahu bagaimana memelihara anaknya, mendandani anak-anaknya. Dikatakan ayat sebelumnya. Tetapi apa dikatakan Tuhan di sini? Ayat 33, ini dia kuncinya. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Artinya, ditambahkan itu apa yang kita cari. Misalnya kita cari satu hari misalnya dapat 100.000. Kalau kita gak khawatir, Tuhan tambahkan jadi 200.000. Tapi kalau tetap kita khawatir, yang kita cari tadi tetap 100.000. Itu maksudnya. Artinya anak Tuhan tetap bekerja juga anak Tuhan. Tapi kalau kita bekerja dalam kekhawatiran, ya, nggak ada kepercayaan kita, yang kita cari tadi ya segitu-segitu aja, nggak tambah. Tetapi kalau kita cari Tuhan, kita bekerja, kita cari kebenarannya, kita cari kerajaannya, beribadah, kita menyembah Tuhan, ditambahkan yang tadinya satu hari mungkin dapat kita 100, jadi dapat 200. Yang biasanya dapat 200, jadi dapat 300. Itu maksudnya. Tuhan tambahkan. Jadi bukan berarti ayat ini anak Tuhan gak boleh bekerja, apa malas-malas kerja, enggak. Anak Tuhan juga harus rajin kerja. Haleluya. Tapi di dalam rajin bekerja itu, ya, ingat Tuhan, ingat mencari kerajaannya, mencari kebenarannya. Nanti Tuhan tambahkan. Itu maksud ayat ini ya, bukan berarti malas bekerja anak Tuhan, enggak. Firman Tuhan enggak ada pernah kita bilang kita boleh bekerja santai-santai, enggak, rajin. Di Amsal katakan, lihatlah kepada semut. Lihatlah kepada semut. Dia menyediakan makanannya pada musim panas. Iya. Menghalangi musim dingin. Menghalangi musim dingin, ya benar ya. Jadi begitu, harus rajin kita bekerja, jangan malas ya. Ayat 34 apa kesimpulannya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Khawatir besok? Hah? Khawatir besok? Jangan khawatir firman Tuhan. Karena apa kata Tuhan? Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya begini. Jangan kita khawatirkan, nanti anakku udah besar bagaimana? Itu kan jauh lagi di depan, nggak tahu kita ya kan? Nanti bagaimana nanti? Itu di depan, itu jauh lagi. Ya, hari inilah syukuri, hari inilah doakan. Syukuri. Jangan khawatirkan hari depan. Hari depan dikatakan sebab dia bangkit, maka ada hari esok. Hari esok artinya Tuhan sudah bangkit, dia sudah lebih dulu di depan. Haleluya. Udah lebih dulu dari depan, dia bangkit dia. Jadi kita nggak usah khawatir. Sebab dia bangkit karena ada hari esok. Dia sudah besok, dia sudah duluan dia ada. Ya, dia yang ada, yang sudah ada, Dan yang akan datang. yang akan datang. Yang akan datang. Dia sudah ada, dia akan datang. Jadi nggak usah khawatir kita. Itulah firman Tuhan. Makanya dikatakan Paulus tadi, janganlah kamu khawatir. Apa saja yang biasa dikhawatirkan? Makan minuman tadi katakan ya. Pakaian juga dikhawatirkan. Banyak yang kita khawatir. Anak-anak kita khawatirkan. Ya, yang berkeluarga banyak kekhawatirannya. Suaminya dikhawatirkan, istrinya dikhawatirkan. Ya. Macam. Tapi jangan khawatir kata firman Tuhan. Haleluya. Ya, jangan khawatir. Banyak ketakutan. Banyak ketakutan kita. Belum ada pernah yang menghitung. Saya nggak pernah menghitung ya. Tapi ada yang pernah menghitung. Katanya 365 ayat yang kita mengatakan jangan takut. Jangan takut. Tapi saya nggak pernah menghitung ya. Siapa yang pernah menghitung coba dihitung nanti ya. 365 ayat katakan jangan takut ya kita. Mewakili satu hari satu. Jangan takut. Jangan khawatir. Karena khawatir itu sama dengan takut. Ya. Pertanyaan sekarang begini. Kita sudah tahu firman Tuhan jangan khawatir, jangan takut. Pertanyaannya begini.
Kenapa Tuhan menyuruh kita jangan khawatir? Itu dulu. Kenapa Tuhan menyuruh kita jangan khawatir, jangan takut? Kenapa? Jawabannya, karena khawatir dan takut bisa membuat kita menjadi bersungut-sungut. Itu dia. Bersungut-sungut. Orang Israel karena ketakutannya melihat tentara Mesir, mereka bersungut-sungut ketika mereka dikejar di Laut Merah, di Laut Timur. Sampai di padang gurun, karena ketakutannya nggak dapat makanan, bersungut-sungut lagi sama sungut. Tiba di suatu tempat, karena gak ada air haus, bersungut-sungut lagi. Bersungut-sungut terus. Banyak. Selama perjalanan Israel di padang gurun, terus bersungut-sungut, terus bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka kurang percaya. Firman Tuhan jadi katakan, karena kamu kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena takut. Takut. Apa yang akan kami makan, kata orang Israel di padang gurun. Ya, tak tahu dia Tuhan bisa menurunkan roti dari surga. Haleluya. Ya, tiba suatu tempat gak ada air mau diminum. Apa yang kami minum, mati kehausan lah kami. Tak tahu dia Tuhan bisa mengeluarkan air dari dalam batu. Dari batu. Dipecahkan batu keluar air. Ya, bersungut-sungut gara-gara nggak makan daging. Nggak tahu dia Tuhan bisa hantarkan daging. Ya, karena takut. Apa yang kau minta, Tuhan bisa hantarkan. Ya, bisa hantarkan. Yang penting jangan takut, jangan khawatir. Ya, kalau kita takut khawatir bisa jadi bersungut-sungut, bersungut-sungut. Ya, semua disungut-sungutkan, semua disungut-sungutkan. Apa akibatnya kalau kita bersungut-sungut? Mati di jalan. Mati. Ya, ini ngeri bersungut-sungut ya. Ngeri bersungut-sungut. Ayo kita buka ayatnya. Jangan kita bersungut-sungut. Mati kita di jalan nanti kalau bersungut-sungut. Coba kita buka ayatnya di Bilangan 11 ayat 1. Bilangan 11 ayat 1. Ya, salah seorang baca ya. Bilangan 11 ayat 1. Ayo. Jangan bersungut-sungut. Kalau kita khawatir jadi bersungut-sungut nanti. Bilangan 11 ayat 1. Ayo. Udah dapat? Siapa yang bisa baca yuk? Bilangan 11 ayat 1. Iya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di Iya. hadapan Tuhan Iya. tentang nasib buruk mereka. Iya. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Iya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka. Iya. Dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Iya. Merajalela. Api itu membakar mereka. Banyak terbunuh orang Israel di situ. Gara apa katanya? Bersungut. Bersungut-sungut. Meratapi nasibnya. Jadi kalau kita jangan, kalau ada pun nasib kita yang kurang bagus, misalnya ada sesuatu kejadian, jangan bersungut-sungut. Ya. Menyala murka Tuhan. Kalau kita baca itu perikopnya itu, judul perikopnya, coba lihat ke perikopnya itu. Bilangan 11. Jadi judul perikopnya itu udah ngeri. Apa dikatakan judul perikopnya itu? Api Tuhan. Api Tuhan. Ya. Api Tuhan terbakar, murka dia. Saya baca aja ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, ya. Dia disungut-sunguti nasibnya. Jangan kita sungut-sunguti nasib kita. Kalau ada sesuatu kita terima yang nggak baik, mungkin ada sesuatu yang kita alami yang nggak baik dari anak, dari mertua, dari suami, dari istri, semualah. Semua yang nggak baik yang pernah kita alami, ya jangan kita sungut-sungutkan. Semurka Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan itu. Ayat 2. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ya. Ini sungut-sungut orang Israel. Yang kedua di mana dicatat? Yang kedua dicatat di Bilangan 14. Kita buka beberapa lembar ke depan ya. Bilangan 14 ayat 29. Di sana dicatat juga, saya bacakan ya. Bilangan 14 ayat 29. Ya. Dapat? Bilangan 14 29 saya bacakan, perhatikan baik. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah kepada Gimana katanya bangkai-bangkainya? Berserak, nggak dikubur. Berhantaran. Nggak dikubur.
berserak bangkainya. Bayangkanlah Tuhan gak suka sama persungutan itu. Kalau dikubur masih terhormat. Berhantaran katanya bangkai-bangkainya. Artinya apa? Banyak kematian gara-gara bersungut-sungut. Jangan kita bersungut-sungut ya. Kalau ada sesuatu yang gak baik, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Haleluya. Itu asal mulanya dari mana? Dari khawatir. Semua disungut-sungutkan, anak-anaknya disungut-sungutkan. Ya. Jangan disungut-sungut. Kalau ada pun anak kita yang ada apa yang kurang baik, jangan sungut-sungutkan. Haleluya. Katakan yang baik. Tahu sungut-sungut kan? Sungut-sungut itu dijelek-jelekkan anaknya. Salah contohnya, percuma kau gini kan itu sungut-sungut namanya, sungut-sunguti. Jangan dikatakan yang nggak baik. Disungut-sunguti suaminya. Ini suami kayak gini, suami kayak gini. Jangan. Itu bersungut-sungut itu. Disungut-sunguti orang tuanya gini, orang tua nggak becus gini. Jangan. Jangan kita sungut-sunguti. Apapun jangan kita sungut-sungut. Tuhan nggak suka dengar. Ya, nggak suka dengar Tuhan. Kita katakan yang baik, biar baik datang sama kita. Ya, sungut-sungut Tuhan nggak suka. Karena sungut-sunguti murka Dia. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Di sini Paulus mencatat untuk mengingatkan kejadian masa lalu. 1 Korintus 10 ayat 10. Yang bacakan di situ. 1 Korintus 10 ayat 10 cepat. 1 Korintus 10 ayat 10. Iya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Iya. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya. Kalau bersungut-sungut berurusan dengan siapa katanya? Malaikat maut. Malaikat maut. Jadi nggak main-main ya. Banyak orang bersepele sama sungut-sungut ini. Urusannya sama malaikat maut. Mati lampu sedikit bersungut-sungut. Ya. Kalau mati lampu ya biar aja mati lampu. Bentar lagi kan hidup. Ya. Mati lampu disungut-sunguti. Diburai-burai PLN semua. Ya, nggak boleh. Jangan sungut-sunguti semua. Ya, katakan yang baik. Ya, Haleluya. katakan yang baik. Misalnya ada orang di jalan, dipotong jalan kita, ya, kita terkejut, ya, keluar kata-kata yang nggak bagus, itu kan bersungut-sungut juga itu. Jangan, doakan aja, biar yang baik. Ya. Haleluya. Jadi kita jaga perkataan kita. Kalau kita bersungut-sungut bahaya, malaikat maut urusannya ya, malaikat maut yang ngeri, malaikat maut ini berurusan dengan sungut-sungut. Oh, haleluya. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat? Kesimpulannya begini. Hidup dan mati dikuasai oleh Lidah. lidah. Siapa suka menggemakannya memakan Buahnya. Jangan pakai lidahmu mengapakan buah kematian. Pakai lidahmu menumbuhkan buah kehidupan. Ya. Kau gemakan itu nanti ada buah kematian. Kau gemakan dengan sungut-sungut. Gemakan dengan yang baik, kau makan buah kehidupan. Haleluya. Ya. Gemakanlah buah yang baik dari lidahmu. Gemakan lidah yang baik. Gemakan lidah yang baik untuk suamimu, untuk anakmu, untuk istrimu, untuk semua. Untuk mertua. Untuk ekonomimu, untuk jualanmu, semua gemakan yang baik. Supaya dapat buah yang baik. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gunakan yang baik lidahmu. Jangan. Ya. Jangan gunakan yang itu tidak baik. Jangan. Berhati-hati kita. Itulah tandanya kita orang Kristen. Ya, itu tandanya kita orang Kristen. Kalau orang Kristen masih suka kita ada di kita dengan kata-katanya yang nggak baik, itu belum Kristen yang benar. Ya, belum Kristen yang benar. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dikatakan hidup berarti memuji Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan. Itulah lidah yang membawa hidup. Tapi lidah yang membawa kematian bersungut-sungut, berkata-kata kasar, ya, berkata-kata negatif. Hanya itu aja ya, hanya dua ya. Kata negatif atau kata positif. Kata positif apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, itu kata positif. Kata negatif apa? Ya, itu tadi bersungut-sungut, mengejek, menghina. Ya, itu kata negatif. Jadi apa lawan kata bersungut-sungut? Bersyukur. Syukuri. Kalau jadi kita lihat dulu kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 10. 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 1 Korintus 10
Apakah lidah kita lebih banyak bersyukur apa lebih banyak bersungut-sungut? Nah, itu aja. Dari situ kita bisa lihat kita ini di dalam firman atau di luar. Kalau lebih banyak kita bersungut-sungut daripada bersyukur, berarti belum. Tapi banyakkan bersyukur. Karena itu lawan katanya, bersyukur, bersyukur. Bersyukur kita, memuji Tuhan kita. Ya, itulah lidah yang membawa kepada kehidupan. Ya. Kita buka ayatnya di 2 Samuel 22 ayat 50. 2 Samuel 22 ayat 50. Ya. 2 Samuel 22 ayat 50. Apa dikatakan di sana? 2 Samuel 22 ayat 50. 2 Samuel. Ayo. Bacakan dulu, yuk. 2 Samuel 22 ayat Kuat suaranya. 2 Samuel 22 ayat 50. Ya, baca kuat. 2 Samuel 22 ayat 50. Iya. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan, Iya. di antara bangsa-bangsa. Iya. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Iya. Nyanyian Syukur. syukur. Bersyukur berarti Memuji. memuji. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Bersyukur. Bersyukur dan memuji Tuhan itu sama. Bersyukur dan memuji Tuhan itu sama. Kalau kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Ya, di mana lagi dikatakan bahwa bersyukur itu sama dengan memuji? Di Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Ayo, yang belum dulu, yang belum kebagian membaca dulu coba. Mazmur 50 ayat 23 coba. Siapa yang belum kebagian coba baca yang kuat. Mazmur 50 ayat 23. Iya. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban? Iya. Dia memuliakan aku. Iya. Siapa yang hidup jalannya, selamatannya yang dari Tuhan akan diperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan syukur? Apa katanya? Memuliakan aku. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Artinya Tuhan. memuliakan itu memuji. Siapa yang bersyukur itu memuliakan Tuhan. Artinya siapa yang bersyukur itu memuji Tuhan. Memuliakan itu sama dengan memuji. Jadi perbanyak syukur, perbanyak memuji Tuhan. Sama, syukur dengan memuji Tuhan itu sama. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sebentar-sebentar katakan terima kasih. Ya. Kalau kita pulang dari mana-mana, bilang Tuhan terima kasih sudah sampai di rumah dengan selamat. Jangan hanya mau pergi aja berdoa, mau pulang aja juga katakan sudah syukur dan selamat pulang. Haleluya. Ya. Banyak orang hanya berdoa aja, hanya pergi aja berdoa. Kalau udah pulang, nggak ingat lagi dia berdoa. Nggak ingat bersyukur. Nggak ingat bersyukur. Kalau udah pulang katakan syukur Tuhan sudah sampai dengan selamat. Begitu. Katakan terima kasih. Kalau kita biasakan katakan terima kasih, itu mendarah daging nanti sama kita. Gampang kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Sebentar-sebentar kita bilang terima kasih. Ya. Jadi kalau sebentar-sebentar lidah kita bilang terima kasih sama Tuhan, lidah kita pun berat untuk bersungut-sungut. Karena sudah terbiasa bersyukur. Kalau nggak terbiasa bersyukur, mudah bersungut-sungut. Ya, mudah bersungut-sungut kalau nggak terbiasa bersyukur. Tapi kalau sudah terbiasa bersyukur, sulit bersungut-sungut. Karena itu bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa harus memuji Tuhan? Karena bersyukur mengalahkan rasa takut. Mengalahkan rasa takut. Kalau ada takut kita, contohnya, kita katakanlah suatu daerah atau suatu tempat, kita takut memasukinya karena mungkin gelap, atau kita takut merasa di situ ada kuasa gelap atau apa. Kita nyanyi-nyanyikan puji-pujian, kita nyanyikan syukur, kan hilang takut kita kan? Haleluya. Hilang takut kita. Tapi coba kita diam-diam aja, tetap takut. Tapi coba kita nyanyikan pujian, angkat syukur. Oh Tuhan Engkau baik, oh, pasti hilang takut kita. Rasa syukur dan pujian kepada Tuhan menghilangkan rasa takut. Coba kita buka ayatnya di Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat 5 dikatakan di sana, bersyukur mengalahkan rasa takut. Ayo. Mazmur 42 ayat 5. Jadi kita pakai ide kita bersyukur. Jangan bersungut-sungut lagi. Ya, Mazmur 42 ayat 5.
Yuk, bacakan. Ya, siapa yang dapat? Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42:5. Iya. Inilah yang hendak diingat. Iya. Sementara jiwaku gundah gulana. Iya, Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. iya, Mendahului mereka. Iya. Melangkah ke rumah Tuhan. iya, Dengan suara sorak-sorai dan Iya. nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. iya. Jiwanya tadi apa katanya? Gundah gulana. Tapi tidak dibiarkannya jiwanya gundah gulana. Enggak dibiarkan jiwanya takut. Dia justru berlari ke rumah Tuhan untuk nyanyian syukur. Haleluya. Ya. Justru dia datang ke rumah Tuhan. Ya. Jadi kalau jiwa kita gundah gulana, artinya ada rasa takut, ada khawatir, ada gelisah, jangan biarkan itu. Apa yang harus kita lakukan? Angkat pujian. Ya, angkat pujian. Angkat nyanyian syukur. Saya baca sekali lagi, perhatikan baik. Inilah yang hendak ku ingat. Ingat kalau kita lagi gundah gulana. Sementara jiwaku gundah gulana. Gundah gulana tahu kan? Ya. Banyak persoalan, banyak pikiran kacau. Gak terkatakan lah. Nggak terkatakan gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Justru dalam jiwanya gundah gulana, lari dia ke rumah Tuhan. Haleluya. Dalam kepadatan manusia dikatakan di sini, ya, dalam kepadatan manusia mendahului mereka, ditinggalkannya itu semua, mendahului mereka, kata, tinggalkannya dulu itu, melangkah ke rumah Tuhan. Apa yang ke rumah Tuhan? Dia memuji lah. Shalom tadi. Dengan apa? Dengan suara sorak-sorai. Dengan apa lagi? Dengan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Salam Ini Rejoice. dia. Jadi kalau kita gundah gulana, kalau kita ada rasa takut, ada kekhawatiran, jangan berdiam diri. Semakin ditekan iblis kita. Haleluya. Lari ke rumah Tuhan, lari ke rumah Tuhan, lari menyembah. Lari menyembah, lari angkat pujian. Ya. Haleluya. Itu firman Tuhan katakan. Kalau nggak begini kita makin apa kita nanti makin hancur. Dan setan jadi tertawa. Tertawa dia. Tapi kalau kita semakin datang kepada Tuhan, pasti kita dibela. Dibela kita nanti. Ya? Dibela Tuhan. Pasti dibela Tuhan. Jadi ingat selalu ya, bersyukur, memuji menyembah Tuhan. Ya, memuji menyembah, bersyukur. Jangan kalau takut, jangan biarkan ketakutan melanda. Ya, jangan biarkan ketakutan melanda. Apa selanjutnya? Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, apa selanjutnya lagi? Terjadi mujizat. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan terjadi mujizat. Coba kita buka ayatnya. Ayo, perhatikan baik. Dulu yang bagus. Yunus 2 ayat 9. Yunus 2 ayat 9. Terjadi mujizat. Yang mati bisa bangkit. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Apa dikatakan di sana? Yunus 2 ayat 9. Dapat? Yunus 2 ayat 9. Iya. Tetapi aku dengan ucapan syukur Iya. akan kupersembahkan korban kepadamu. Iya. Apa yang kunasarkan Iya. aku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ada mujizat. Apa mujizatnya? Si Yunus yang dalam perut ikan, yang sudah tidak mungkin selamat, bisa keluar. Karena apa? Kenapa Yunus bisa keluar? Karena dari dalam perut ikan itu dia memuji Tuhan dan bersyukur. Kalau kita sekarang seperti dalam tekanan, seperti merasa seperti si Yunus di dalam perut ikan, bersyukur kita dikeluarkan nanti dari dalam perut itu. Dari masalah. Iya, dari dalam masalah itu dikeluarkan nanti kita. Tapi kalau kita menangisi masalah kita, Tuhan itu menangisi, nah, lambat lah. Ya mungkin Tuhan tolong juga tapi lambat. Kalau kita tangisi semua, seperti orang Israel tadi, meratapi nasib buruknya, bersungut-sungut, malah api yang datang, terbakar.
Tapi coba angkat syukur. Yunus, bayangkan dari dalam perut ikan dia bisa bersyukur dia. Tuhan, aku bersyukur kepadamu katanya. Tetapi dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Ya, kalau kita dalam tekanan, angkat syukur, angkat pujian penyembahan, angkat korban syukur. Ya, angkat. Terjadi mujizat nanti. Nanti terjadi mujizat. Ketika Paulus dan Silas dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Muji-muji Tuhan. Memuji Tuhan, bersyukur mereka ada dalam penjara itu. Apa yang terjadi? Pintu-pintu penjara. Pintu-pintu, rantai-rantai terlepas katanya. Terjadi mujizat. Jadi jangan anggap sepele sama apa ini, syukuran dan pujian penyembahan. Ya, bersyukur sama dengan memuji. Jika engkau bersyukur, engkau memuliakan aku, kata Tuhan. Ya, jangan kita sepelekan. Terjadi mujizat. Bersyukur. Biasakan bersyukur, jangan bersungut-sungut. Ya. Kadang orang ya, saya katakan. Dia sebenarnya mau bercerita sebenarnya mengenai masalahnya. Ya. Tapi di dalam cerita mengenai masalahnya ini, orang yang mendengar seperti kayak ada sumut-sumut. Gak boleh gitu. Kalau bercerita, ceritakanlah yang baik. Tolong doakan begini. Tapi jangan di dalam ceritamu itu ada sumut-sumut. Itu gak baik. Jangan disumut-sumuti. Ya. Kalau ceritakan yang baik, ayo kita doakan. Tolong doakan yang begini masalahku. Tapi jangan disumut-sumuti masalahnya. Harus ucapkan syukur. Kenapa? Supaya bisa terjadi mujizat. Ya, tanpa kalau kita nggak bersyukur, mujizat nggak terjadi, ya, mujizat nggak terjadi. Coba kalau Paulus dan Silas, ya, meratapi nasibnya di penjara, nggak dilepaskan mereka. Tapi ketika mereka memuji Tuhan dalam penjara itu, mereka dilepaskan, ya, mereka dilepaskan. Semuanya karena apa? Karena kuasa lidah. Karena kuasa lidah semua. Jadi makanya dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Jangan pakai lidahmu bersungut-sungut, pakailah lidahmu untuk bersyukur, memuji Tuhan. Ayat penutup di Ibrani 13 ayat 15 ya. Ibrani 13 ayat 15. Sama-sama kita baca ini yuk. Sebagai ayat penutup Ibrani 13 ayat 15. Ya, sama-sama kita baca ya. Ibrani 13 ayat 15. Ayo, dapat semua? Ya, sama-sama kita baca Ibrani 13 ayat 15. Nah, 3, 2, 1. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Elohim, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Iya. Senantiasa katanya, senantiasa. Arti senantiasa itu tahu? Sebentar-sebentar. Sebentar-sebentar. Oh, syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu arti senantiasa. Ya. Senantiasa itu bukan kadang-kadang. Ya, bukan kadang-kadang senantiasa, sebentar-sebentar. Ya, itu arti senantiasa. Senantiasalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan katakan di Yakobus, mata air yang sama tidak mungkin mengeluarkan air yang pahit dan air yang manis. Ya, pakai lidah kita untuk bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Biarlah kami memakai lidah kami untuk bersyukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, mujizat-Mu Bapa akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, sama-sama kita katakan amin. Ya. Haleluya. Ya. Di kantong abang tadi persembahan. Haleluya. Ada. Puji Tuhan. Kita tidak perlu takut. Amin. Nggak ada, Mak. Sebab Tuhan Yesus yang menyertai Nggak kita. ada. Ya, jadi Firman-Nya tengok dia. tidak pernah Tengok di tahu. dapur apa? Di dapur apa? Kita akan Waktu memberi mandi. persembahan kita. Diberkatilah hamba-Nya yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu, yang mengajar kami untuk senantiasa bersyukur dan tidak perlu takut menghadapi apapun yang ada di dunia ini.
karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang kami punya. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberkati setiap apa yang kami berikan, dan kami percaya taburan yang kami taburkan tidak akan kembali sia-sia, tapi Engkau akan membuatnya berlipat kali ganda untuk kembali menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sungai sukacitamu Tuhan mengalir di dalam kami. Minta dulu. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Sungai sukacita Tuhan Yesus. Haleluya. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang akan membawakan doa syafaat. Shalom saudaraku, sampai di sini pertemuan kita ya. Saya tutup ya teman-teman. Haleluya, saya tutup ya. Doa syafaat bersama-sama. Shalom, sampai jumpa di lain kesempatan ya saudaraku. Haleluya, saya tutup ya.